Acara ini dipersembahkan oleh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Saudaraku yang dicintai Allah Subhanahu wa taala, kali ini saya akan menyampaikan mutiara Ramadan bekerja sama dengan PT KAI Madiun. Semoga berkah, mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku yang dicintai Allah, 4 hal sewajarnya yang dilakukan oleh Allah akan meningkatkan derajat. 4 hal yang dilakukan oleh beberapa orang yang akan meningkatkan derajat di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan mereka akan tambah kualitasnya di masyarakat. Yang pertama adalah taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Taat kepada Allah ini, walaupun kita di Surabaya, walaupun di perjalanan kemana saja, walaupun kita di mana saja, di sawah, di toko, di pasar, mutlak dilakukan. Taat kepada Allah Subhanahu wa taala pokoknya adalah sholat. Walaupun sibuk, sesibuk apapun, jangan meninggalkan sholat. Bahkan sembeling apapun, bahkan sepreman apapun, jangan meninggalkan sholat. Ingat bahwa sholat itu yang menyuruh Allah, dan itu pokok daripada ketaatan kita kepada Allah SWT. Di samping sholat, kita jangan lupa membaca Al-Quran. Jadi kita yakini bahwa setiap kejadian yang menimpa diri kita, menimpa orang lain, tidak lepas dari kodrat dan iradanya Allah. Maka di situ letak ketaatan kita pada Allah. Allah bisa memberikan manfaat pada kita, Allah bisa memberikan mudarat pada kita. Jadi yang memberikan manfaat dan mudarat itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kita takuti, yang kita cintai, yang kita mintai pertolongan, yang mengabulkan doa hanya Allah. Kemudian yang menghendaki kita bahagia, yang menghendaki kita celaka, yang menghendaki kita panjang umur, yang menghendaki kita pendek umur, itu Allah. Nah, siapapun manusia tidak akan bisa merubah nasib kita, hanya Allah Subhanahu wa taala. Maka satu, taat kepada Allah. Sesibuk apapun jangan tinggalkan sholat. Sesibuk apapun jangan tinggalkan baca Quran. Senakal, sembeling, sepreman apapun jangan sampai meninggalkan Jumatan. Jadi bukti taat kita pada Allah, kita sholat. Bukti taat kita pada Allah, kita Jumatan. Bukti taat kita pada Allah, kita baca Quran. Kemudian kalau ada masalah, curhatnya pada Allah. Jam 3 malam bangun, ambil air wudhu, sholat tahajud, merengek-rengek kepada Allah untuk minta solusi pada Allah SWT. Nanti Allah akan memberi. Jangan minta solusi pada dukun, jangan minta solusi pada paranormal, jangan minta solusi pada manusia. Mereka punya masalah juga, tapi tidak bisa menyelesaikan masalah. Kita minta pada Allah, kita curhat pada Allah, sehingga kita akan dimudahkan, diberikan solusi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, kita taati kepada kedua orang tua. Kita manusia hidup ini ada yang melahirkan, ibu, dan melahirkan ada yang ngopeni, yaitu bapak, mencarikan rezeki. Maka kedua orang tua inilah yang mempunyai jasa luar biasa. Setelah kita taat pada Allah, yang kita taati adalah kedua orang tua. Orang tua ini mulai dari kita kecil, kita dalam kandungan, kita kecil sampai kita dewasa, terus saja kita merepotkan orang tua. Maka minimal kita ucapkan Rabbi firli wali walidayya
warhamhuma kama rabbayani shaghira. Setiap habis sholat minimal sekali. Syukur-syukur walaupun mereka sudah meninggal, jasa-jasa kita masih kita kenang kebaikannya, masih kita sebut-sebut namanya, maka doa itu akan keluar selalu dari mulut kita. Rabbi fili wali walidaya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Yang ketiga, taat kepada guru-guru kita. Guru itu orang tua rohani. Kalau dulu kita pernah belajar kitab Ta'limul Muta'alim di pondok pesantren, di sana diajarkan Ta'limul Muta'alim. Orang tua jasmani itu bapak ibu kita, sedangkan orang tua rohani itu adalah guru-guru kita. Kita prihatin melihat murid-murid sekarang, gurunya didemo, gurunya dicaci maki, gurunya disomasi. Jangan sampai terjadi itu. Kalau guru itu punya kesalahan, biarlah diingatkan oleh kepala sekolahnya, atau diingatkan oleh kiainya, diingatkan oleh atasan. Kita cukup berdoa. Kalau kita tidak takdim pada guru, kemudian guru itu tidak ridho terhadap ilmu yang diberikan, maka ilmu kita yang diterima tidak akan manfaat. Kadang-kadang kita mencari pekerjaan susah, kadang-kadang berusaha susah juga. Mungkin dulu pernah berani pada guru-guru kita, mungkin kita pernah menyakiti guru-guru kita, mungkin kita pernah menjadi tidak menyenangkan pada guru kita. Maka kita minta maaf pada guru kita agar ilmunya diridhoi oleh guru kita dan bermanfaat untuk masyarakat. Jadi guru itu orang tua rohani, bisa menjadi jenderal karena gurunya, bisa menjadi polisi, menjadi tentara, bisa menjadi gubernur, bisa menjadi wali kota, jadi bupati. Semua ini adalah dulunya dididik oleh guru. Terus kemudian yang keempat adalah taat kepada lingkungan masyarakat. Jadi di mana kita berada berumah tangga, tinggal di mana saja, taati peraturan adat istiadat di tengah masyarakat. Walaupun kita harus kerja bakti, gugur gunung, kita lakukan. Itu pekerjaan yang mulia. Arisan, mengantarkan makanan, atar-atar khidmat pada lingkungan kita. Kita menjadi contoh yang baik. Jangan menjadi provokator di lingkungan. Kita berusaha menjadi contoh yang baik di lingkungan kita. Jadi sesekali kita masak yang banyak, tetangga diantar makanan. Sesekali kita beri jajan untuk tetangga kita, agar kita harmonis dalam rumah tangga kita. Kita harmonis dalam bertetangga. Dan bertetangga dalam Islam itu 40 rumah ke depan, 40 rumah ke belakang, 40 rumah ke kanan kiri, itu tetangga yang harus kita baik. Walaupun kita sholat, walaupun kita tahajud, tapi kalau tidak mau peduli kepada tetangga, itu juga tidak bagus. Orang disebut orang soleh apabila mereka muamalah sama Allahnya bagus, tahajudnya bagus, sholatnya bagus, tapi dengan tetangga juga bagus. Muamalah sama khalqi juga bagus. Jadi dengan tetangga bagus, ada perhatian, peduli sosial, maka ini bagian daripada kesuksesan hidup. Ini 4 hal ketaatan ini sewajarnya dilakukan oleh masyarakat. Yang pertama, taat pada Allah. Kedua, taat kepada kedua orang tua. Yang ketiga, taat pada guru-guru kita. Yang keempat, taat kepada lingkungan masyarakat. Kalau ini kita lakukan, insya Allah kita akan sukses di hadapan Allah, sukses di hadapan manusia. Tidak harus kaya, tidak harus punya mobil. Yang penting kita 4 hal kita lakukan, insya Allah akan menjadi baik. Sekian, billahi taufiq wal hidayah, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.